Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman semuanya Sobat Kanda Data dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik analisis data kuantitatif dan data kualitatif. Ini digunakan sebagai dasar metode analisis dalam penelitian. Apa saja yang perlu kita ketahui? Jangan kemana-mana, terus simak video ini hingga akhir. Untuk terus mendapatkan notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Yang pertama, kita perlu paham justifikasi pentingnya analisis data. Sebelum kita membedakan apa itu teknik analisis data untuk kuantitatif dan data kualitatif, kita perlu memahami justifikasi pentingnya analisis data. Sebagai peneliti, dosen, mahasiswa tingkat akhir maupun praktisi yang melakukan sebuah riset tentunya akan menganalisis data. Data, jika kita analisis dan kita olah akan menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, akan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sebuah riset, ketika akan kita mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah populasi atau dari sebuah fenomena, tentunya harus ada kaidah ilmiah. Setelah kaidah ilmiah, ketika kita menguji hipotesis, kita ada yang namanya analisis data. Jadi data itu kita perlu analisis menggunakan metode analisis data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi teman-teman silakan baca buku metode analisis data, statistik penelitian, statistika yang macam-macam ya, itu yang pada arahnya adalah bahwa kita perlu memahami teknik analisis data yang tepat. Karena kita tidak boleh gegabah dalam menentukan analisis data. Kita harus tahu karakteristik data yang akan kita teliti, baik kita menggunakan data apapun, kita harus paham, justifikasinya. Jadi analisis datanya harus pas ya. Jadi kita penting karena dengan analisis data kita bisa menguji hipotesis. Dengan hipotesis statistik kita uji, maka kita kan bisa menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Apakah menerima hipotesis atau menolak hipotesis. Sehingga dari serangkaian kegiatan ilmiah tadi, kita akan bisa mengambil informasi yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, yang kedua adalah memahami sumber data. Di sini sumber data secara umum dapat dibagi tiga. Apa saja? Yang pertama ada data primer. Data primer itu adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti ya. Jadi data yang sebelumnya tidak ada, peneliti gali sesuai dengan tujuan penelitian. Bisa macam-macam ya, kalau di dalam penelitian survei kita melakukan interview, observasi dan interview misalkan ke konsumen, ke petani, dan ke masyarakat ya untuk dijadikan sebagai responden. Nah, jadi kita merumuskan misalkan kita membuat spesifikasi ya variabel-variabel apa yang akan kita lakukan pengujian, kemudian kita membuat kuesioner, kita gali, kita uji validitas dan reliabilitas kuesionernya, kemudian kita ke lapangan, kita ambil data. Data yang kita peroleh itu namanya data primer. Kalau teman-teman di bidang eksakta tentunya sudah familiar sekali dengan melakukan, penelitian percobaan ya, percobaan misalkan melakukan perlakuan. Perlakuan apa, ya A, B, C, misalkan diulang berapa kali, dibandingkan dengan kontrol, nanti perbedaannya bagaimana, berbeda nyata atau tidak, itu uji beda ya. Itu juga data yang tadinya tidak ada menjadi ada, kita gunakan data primer. Kemudian untuk data sekunder itu apa? Data sekunder itu adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, ya. Data sekunder itu data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, misalkan ada BPS, atau Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, sudah ada data yang dikumpulkan sebelumnya. Kemudian peneliti menggunakan data sekunder untuk tujuan penelitian yang lain. Bisa ya, kita bisa menggunakan data sekunder. Biasanya kalau data sekunder itu ya bisa data perusahaan juga bisa ya, data yang sudah ada, kita gunakan untuk penelitian. Kemudian bagaimana yang ketiga adalah data panel. Data panel itu adalah data gabungan antara data primer dan data sekunder. Jadi ini biasanya banyak digunakan oleh yang di bidang ekonomi ya, itu banyak menggunakan data panel. Kita gabungkan misalkan berbagai perusahaan,
dengan melihat beberapa periode waktu ya. Jadi itu namanya data panel. Oke, kita sudah paham tadi yang pertama justifikasi pentingnya analisis data, kemudian yang kedua adalah memahami sumber data. Ada 3 tadi ya, data primer, data sekunder, dan data panel. Yang ketiga, kita ke pokok inti ya, perbedaan data kuantitatif dan data kualitatif. Di sini ada satu hal yang perlu saya garis bawahi bahwa di sini adalah saya membahas mengenai perbedaan data kuantitatif dan data kualitatif. Bukan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, karena kedua hal ini akan berbeda. Jadi di sini saya menggunakan prinsip penelitian kuantitatif. Namun dalam penelitian kuantitatif itu ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Perbedaannya apa? Data kuantitatif, kalau kita lihat dari namanya sudah bisa kita lihat bahwa kuantitatif itu adalah bentuk kuantitas. Kuantitas itu ada satuan ya, satuannya misalkan contoh berat badan, tinggi badan, kemudian biaya, profit, ya, kemudian suhu, nilai, itu kuantitatif, jelas. Misalkan nilai 80 atau pendapatan 5 juta, 10 juta rupiah, itu kuantitatif, dapat kita ukur. Kemudian kalau data kualitatif itu ya data yang pada awalnya tidak bisa kita langsung ukur ya. Jadi kita perlu transformasi ya atau perlu pendekatan lain. Misalkan di sini, kalau kita mengukur profit suatu perusahaan, kan kita kan bisa menghitung nilainya langsung berapa profitnya. Tapi kalau kita mengukur misalkan bagaimana perilaku karyawan atau perilaku konsumen atau kompetensi staf marketing. Tentunya kalau kompetensi, perilaku, atau sikap atau apapun ya, termasuk itu ya, motivasi, itu kan datanya kita tidak perlu data kuantitatif, karena itu adalah masuk dalam variabel kualitatif, kayak jenis kelamin, pendidikan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu kan datanya data kualitatif. Kalau kuantitatif sudah jelas tadi ya kayak berat badan, tinggi badan, kemudian profit, biaya ya, nilai dan sebagainya. Jadi sudah jelas ya, teman-teman bisa membedakan data kuantitatif dan kualitatif. Kemudian kalau sudah bisa membedakan, saatnya kita ke poin yang keempat, yaitu bagaimana kita teknik memilih analisis data yang tepat. Karena tentunya sesuai yang di poin satu tadi, kalau kita menggunakan analisis data yang tepat, tentunya hasil kesimpulan dari penelitian kita akan dapat bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk teknik memilih analisis data bagaimana? Kita patokannya pada skala pengukuran data. Ingat teman-teman, di video sebelumnya saya juga pernah membuat penjelasan mengenai skala pengukuran data. Jadi skala pengukuran data itu ada 4 ya. Skala data, nominal, kemudian skala data ordinal, skala data interval, dan skala data rasio. Ada 4 ya skala pengukuran datanya. Kalau skala data nominal dan skala data ordinal itu masuk ke dalam datanya data kualitatif. Kalau skala pengukuran data interval, kemudian rasio itu masuknya adalah data kuantitatif. Ya, oke. Selanjutnya analisis datanya bagaimana? Tentunya teman-teman ketika melakukan sebuah penelitian ada tujuan ya, tujuannya secara umum ya, secara umum tujuan penelitian itu yang berdasarkannya sudah ada itu mengetahui bagaimana pengaruh. Yang kedua, mengetahui hubungan. Yang ketiga, mengetahui perbedaan. Nah, saya pusatkan pada 3 poin ini. Sepertinya masih ada yang lain ya, tapi ini adalah yang paling familiar dan paling umum digunakan oleh baik peneliti, dosen maupun mahasiswa tingkat akhir. Jadi ada 3 ini. Nah, tentunya ketika memilih, salah satu analisis ini tentunya tekniknya juga
harus tepat ya. Ketika kita menggunakan misalkan regresi ya Pak, uji pengaruh, kita gunakan regresi. Ketika kita menggunakan uji regresi, misalkan menggunakan metode ordinary least square, tentunya ini ada persyaratan asumsi ya. Oleh karena itu ketika kita menggunakan regresi metode OLS tersebut, utamakan sebagian besar dari variabel yang kita gunakan diukur dengan skala interval atau rasio. Boleh ada dummy juga boleh, meskipun skalanya bukan rasio atau interval. Tapi dominannya adalah yang interval atau rasio. Kita bisa menggunakan regresi itu ya, regresi linier berganda menggunakan metode ordinary least square atau kuadrat terkecil. Nanti akan ada uji asumsi yang harus dipenuhi. Ya benar ya, seperti itu. Kemudian bagaimana Pak kalau misalkan saya kan mengukur motivasi nih, motivasi karyawan terhadap kinerja perusahaan misalkan. Nah, tentunya kalau motivasi itu adalah data kualitatif ya, data kualitatif ya kita ukur dengan data kualitatif. Misalkan ingin mengetahui bagaimana hubungan motivasi dan kinerja, ya kita bisa dikuantifikasi dengan cara misalkan kita menggunakan skala Likert. Ya, skala Likert, skala 1 sampai 5 dari sangat setuju, setuju, di antara sangat setuju dan tidak setuju, kemudian tidak setuju dan sangat tidak setuju, ada 5 ya, kita terjemahkan dalam skor. Misalkan kita analisis dengan korelasi rank Spearman. Oke, bisa. Atau misalkan kita menggunakan, variabel independen variabel dependen saya itu skalanya, nominal nominal biner ya. Misalkan kayak perbedaannya laki-laki perempuan, kemudian atau desa kota ya. Ada ya, ada regresi juga bisa menggunakan pengaruh itu. Regresi namanya regresi logit ya, regresi logit biner ya, karena ada 2 ya. Kalau misalkan bukan biner ada juga logit yang polinomial ya. Jadi ada macam-macam. Untuk uji beda pun misalkan menggunakan t-test ya. Uji beda T itu kalau datanya kuantitatif ya kita bisa misalkan menggunakan uji, pair sampel t-test, tes sampel berpasangan atau uji t-test yang independen ya misalkan. Atau kalau datanya kualitatif ya jangan memaksakan menggunakan uji T itu. Ada juga ya namanya analisis yang tepat yang digunakan. Oke, sampai saat ini mudah-mudahan teman-teman sudah ada gambaran ya. Jadi mengapa pentingnya kita memilih analisis data. Jadi ketika kita atau teman-teman akan melakukan sebuah analisis data, teman-teman harus paham dulu skala pengumpulan datanya seperti apa dalam penelitian. Kalau sudah paham, baru bisa memilih teknik analisis data yang tepat itu seperti apa. Baik, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi Sobat Kanadata. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video-video edukasi selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.